Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang ya. Channel YouTube yang membahas tentang tumbuhan dan juga hewan yang ada di sekitar kita tentunya. Karena kalau yang jauh di sana saya juga tidak bisa memvideokan ya, yang ada di sekitar kita saja. Nah, kali ini saya sedang berada di kebun tentunya. Nah, ini adalah kebun cabai ya. Nah, lebih tepatnya ini adalah eh, tanaman cabai keriting. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini adalah jenis cabai keriting karena memang tanaman cabai ini banyak juga jenisnya ya. Nah, ini posisinya sekarang sudah memasuki masa panen ya. Bahkan ini sudah dipanen beberapa kali. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini sudah banyak sekali buah cabainya. Ada yang sudah merah, ada yang masih hijau juga ya tentu. Karena memang cabai ini buahnya tingkat kematangan buahnya itu bervariatif ya, tidak serentak sehingga bisa dipanen berkali-kali. Nah, kenapa saya bilang bisa panen berkali-kali? Karena memang biasanya memanen cabai ini sifatnya itu ataupun juga tekniknya itu disortir ya. Nah, dipilih yang cabai yang sudah merah ya. Walaupun ada juga yang dipetik yang masih hijau. Nah, seperti ini yang sudah merah biasanya sudah bisa dipetik ya. Nah, walaupun boleh saja kalau misalnya memang kita menginginkan cabai yang masih hijau tentu. Nah, hanya saja para petani biasanya memanen cabai ini diutamakan itu yang merah ya. Nah, karena tentu dari segi harga juga kalau cabai yang sudah merah itu harganya bisa lebih tinggi ya. Nah, waktu pemanenan tanaman cabai keriting ini yaitu kira-kira sekitar umur 3 bulan tanam ya. Nah, biasanya setelah 3 bulan dari awal mulai menanam, tanaman cabai keriting ini sudah mulai bisa dipanen ya. Nah, biasanya ini kalau misalnya kita hari ini memanen dan kita sorti yang merah-merah ya, nanti 2 ataupun juga 3 hari kemudian kita akan bisa memanen lagi ya, karena memang buah yang merahnya berangsur-angsur bergantian ya. Nah, ini nanti yang merah diambil, yang hijau nanti berubah jadi merah. Nah, itu sekitar jeda 2 ataupun juga 3 hari. Nah, ini juga di bawah pohonnya ada juga ya cabai-cabai yang berjatuhan. Nah, sebetulnya cabai-cabai yang berjatuhan ini biasanya memang karena tidak bagus ya ataupun juga busuk. Nah, bisa juga dengan curah hujan yang terlalu tinggi ya. Nah, curah hujan yang terlalu tinggi juga bisa merontokkan buah cabai ya. Nah, walaupun buah cabai yang jatuh ini masih bisa dikonsumsi, namun tentu kalau untuk dijual ini tidak akan laku ya. Karena tentu yang ada di pasar itu harus cabai-cabai yang segar dan bagus. Nah, untuk cabai yang ada di sini, nah ini masih bisa dipanen beberapa kali lagi ya, karena memang buah cabainya masih banyak sekali, terutama yang masih hijau. Nah, nanti ini akan terus-terusan dipanen sampai habis ya. Karena memang kalau kita nggak ambil sampai habis sayang juga ya, ngapain juga ini ditanam kalau nggak diambil sampai habis tentunya. Nah, setelah selesai musim panen pada tanaman cabai keriting ini, nah nanti tanaman cabai ini akan menua dan kering ya. Karena memang tanaman cabai keriting ini salah satu tanaman semusim.
Nah, nanti kalau sudah sampai seperti itu kita babat ya, ataupun juga kita bersihkan saja. Biasanya ini dicabut ya. Dan kita nanti melakukan penanaman ulang tentunya. Nah, itu juga kalau memang kita mau menanam cabai lagi ya. Nah, karena biasanya para petani ini menanam cabai itu satu kali dalam setahun ya, karena tergantung dari musim hujan. Nah, biasanya setelah selesai menanam cabai, biasanya para petani menggantinya dengan tanaman singkong ya, karena tanaman singkong nanti akan tahan juga terhadap musim kemarau. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang tanaman cabai keriting ya. Nah, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.